I'm at my place at the moment and that's where I want you to be. All of these other guys thirsty but they ain't got nothing on me. Man, they've been swimming in circles, I'm taking you out to the beach. Go away and look in the mirror, do you see the same? Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Sehat kan? Nah, perkenalkan nama saya Willy Moniseng Putra Ia. Pada saat ini saya akan menjelaskan bunyi nafas abnormal pada paru-paru manusia yang ditugaskan oleh Ibu Indonesia Batubara Escape Nurse MK. Jadi teman-teman, pada bunyi nafas abnormal pada paru-paru manusia itu ada berbagai macam bunyinya, yaitu salah satunya ada wheezing, ronki, crackle, stridor, flexion drop, dan grating. Nah, jadi teman-teman, pada saat ini nanti saya akan menjelaskan satu-satu dari macam-macam bunyi ini, dan sekaligus nanti saya akan memberikan salah satu contoh bunyi dari setiap masing-masing macam-macam bunyi tersebut. Kita akan mulai dari bunyi wheezing, yang dimana adalah bunyi wheezing adalah bunyi yang ditimbulkan karena penyimpatan jalan nafas yang diakibatkan oleh astma, bronkitis, pneumonia, dan COPD. Nah, jadi biasanya bunyi ini terdengar dengan nada tinggi seperti siulan pada saat ekspektasi. Nah, jadi lebih jelasnya teman-teman, saya akan memberikan salah satu contoh bunyi dari wheezing itu tersebut. Jadi itulah contoh bunyi dari wheezing tersebut. Jadi bisa didengar jelaskan contoh dari bunyi tersebut. Nah, jadi yang kedua ini saya akan menjelaskan bunyi ronki, atau biasanya bunyi ini disebut sebagai bunyi ronki kering. Ini adalah bunyi nafas yang tambahan bernada rendah yang dihasilkan karena adanya pergerakan mukus atau cairan dengan udara yang lewat. Konsistensi mukus yang tidak solid menyebabkan sedikit vibrasi. Nah, suara ini sering terdengar pada pneumonia dan bronkitis, dan biasanya suara ini hilang ketika batuk. Nah, jadi teman-teman, lebih jelasnya saya akan memberikan contoh suara bunyi dari ronki tersebut. Yang ketiga ada bunyi crackle. Crackle ini merupakan bunyi abnormal yang disebabkan karena adanya cairan. Biasanya terjadi pada penyakit bronkitis, pneumonia, CHF atau atelektasis kolaps lengkap atau parsial. Nah, crackle ini dibagi menjadi dua, yaitu crackle kasar dan crackle halus. Nah, crackle halus itu yaitu bunyi yang bernada tinggi, singkat dan tidak bersambung. Bunyi ini biasanya terdengar di bagian basal paru. Nah, sedangkan crackle yang kasar itu merupakan bunyi yang terdengar bernada rendah tapi terdengar lebih keras dan panjang. Biasanya terdengar pada tempat tertentu, di satu sisi atau di tempat yang berbeda di kedua sisi pada paru-paru. Nah, jadi lebih jelasnya saya akan memberikan salah satu contoh bunyi dari crackle tersebut. Yang keempat ada stridor. Stridor ini ada bunyi abnormal pada paru-paru yang bernada tinggi, hampir menyerupai wheezing. Nah, bedanya khas pada stridor itu yaitu ketika didengarkan dengan stetoskop pada tenggorokan suara terdengar lebih keras. Stridor ini disebabkan oleh sesuatu yang menghalangi laring akibat tersengat sesuatu benda. Stridor juga dapat terdengar pada seseorang dengan infeksi dan pembekakan pada tenggorokan atau penyakit dari laring spasmis. Nah, jadi lebih jelasnya mari kita dengarkan contoh dari bunyi tersebut. Nah, yang kelima ada fractional rub, yang dimana fractional rub ini adalah bunyi gesekan yang terjadi akibat perdangan pada selaput paru. Bunyi gesekan dapat terdengar pada saat inspirasi maupun ekspirasi. Jadi lebih jelasnya mari kita dengarkan bunyi dari fractional rub. Dan yang terakhir adalah
grunting, yang dimana grunting itu adalah bunyi pernapasan abnormal saat ekspirasi yang menunjukkan bahwa glotis telah menutup aliran udara pada paru yang biasanya untuk mencegah kolaps paru. Ini biasanya terdengar pada bayi yang prematur akibat sindrom gawat nafas. Jadi saya akan memberikan contoh contoh dari bunyi nafas ini tersebut pada bayi. Nah, jadi teman-teman, itulah penjelasan dari bunyi nafas abnormal pada paru-paru manusia. Jadi dari beberapa tadi saya sudah jelaskan dari ke-6 macam-macam bunyi nafas abnormal pada paru-paru manusia. Jadi kalau misalnya ada kesalahan atau sedikit kurang atau tidak ada yang kurang, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Bye bye.